Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Fadila Oni. Di sini aku mau bahas materi mengenai wakaf. Yuk langsung aja simak videonya. Menurut bahasa, wakaf itu adalah tertahan. Dan menurut istilah terminologi sendiri, wakaf itu adalah menahan suatu benda dan membebaskan atau mengalirkan manfaatnya. Jadi maksudnya adalah menahan harta milik sendiri yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakaf itu adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas. Lalu dijelaskan dalam fatwa MUI sendiri menyatakan bahwa wakaf itu adalah penahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa hilang benda atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf itu menyebutkan bahwa wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum. Dasar hukum wakaf sendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Juga dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal, terputuslah pahala amal perbuatannya, kecuali 3 hal, yaitu yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Juga Ibnu Qodamah menukil perkataan Jabir yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dari para sahabat yang memiliki kemampuan yang tidak berwakaf, dan ini disepakati oleh mereka. Tidak ada yang mengingkarinya, maka kebolehan wakaf adalah ijma' mereka. Lalu rukun wakaf sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah al-wakif atau orang yang mewakafkan, yang kedua adalah al-mauquf atau harta yang diwakafkan, yang ketiga adalah al-mauquf alaihi atau pihak yang ditujukan dari wakaf tersebut, dan yang terakhir adalah sigoh atau lafal dari yang mewakafkan. Syarat-syarat al-wakif atau orang yang mewakafkan yaitu yang pertama adalah berakal sehat, balik dan rosyid atau dewasa pemikirannya, dan bukan seorang budak. Selanjutnya syarat-syarat bagi al-mauquf atau harta yang diwakafkan itu yang pertama adalah harta tersebut telah diketahui dan jelas bendanya, yang kedua adalah benda tersebut adalah milik pribadi yang mewakafkan, yang ketiga adalah harta yang diwakafkan adalah benda yang bermanfaat dan memiliki daya tahan lama. Selanjutnya syarat-syarat al-mauquf alaihi atau pihak yang dituju dari wakaf tersebut itu adalah berakal, rasyid, balik dan juga merdeka. Macam-macam benda yang dapat diwakafkan itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah benda yang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan juga tanaman, dan juga benda bergerak seperti uang rupiah, logam, surat berharga, kendaraan dan juga hak sewa. Lalu selanjutnya ada tujuan wakaf. Wakaf itu memiliki 2 orientasi tujuan ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah hablum minallah atau hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah hablum minanas atau hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah dan keinginan wakif untuk mendapatkan pahala yang terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala meski telah tutup usia. Sedangkan hubungan dengan manusia adalah untuk mewujudkan kepedulian sosial antar sesama umat manusia. Serta para ulama juga menyimpulkan tujuan wakaf sendiri diungkapkan dalam hikmah wakaf di dunia untuk berbuat baik kepada orang yang dicintai dan di akhirat memperoleh pahala. Secara garis besar sendiri, wakaf bertujuan untuk mendapatkan sumber-sumber dana yang tetap dan stabil bagi kebutuhan-kebutuhan umat pada bidang agama, sandang, pangan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan juga keamanan.
Wakaf juga bertujuan untuk memperkuat persaudaraan dan menanamkan nilai-nilai kesetiakawanan dan solidaritas sosial dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila merujuk pada wakaf-wakaf yang dilakukan pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafaur Rasyidin, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan wakaf sendiri sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mewujudkan keamanan pangan bagi masyarakat muslim, yang kedua menyiapkan kekuatan dan sarana-sarana vital yang dapat memperkuat, yang ketiga posisi umat Islam dan melindungi diri mereka serta mempertahankan akidah dan agamanya. Lalu yang keempat itu tempat penyebaran dakwah Islam, tempat pelaksanaan syiar Islam dan tempat pengajaran bagi generasi Islam. Dan yang terakhir adalah menyediakan tempat tinggal bagi keluarga, fakir miskin dan juga tamu. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Apabila banyak salah, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.